Hai semuanya, kita general reading hari ini untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 untuk situasi umum teman-teman Pisces. Oke. Pisces elemen air di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Pisces elemen air tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke. Oke. Kita punya Four of Cups, we have juga ada Eight of Wine, ada Six of Wine, we have Queen of Pentacles, we have Eight of Swords, kita punya The Hermit, kita punya The Tower. Oke. Pisces elemen air, kita mulai reading. Oke. Aku merasa di bulan Desember ini ada sebuah waktu di mana kamu merasa hilang semangat. Kamu merasa sendiri walaupun di sekitar kamu rame. Kamu punya masalah, tapi kamu gak berani ngomong sama orang lain. Tapi ketika kamu memendam masalah kamu sendiri, semua semakin kacau. Ya. Dipendam semakin kacau. Mau sharing ke orang lain yang bisa kamu percaya juga kamu mungkin ada alasan tersendiri karena sesuatu sehingga kamu gak pengen cerita. Jadi ini bikin kamu stres, ya. Coba buat kamu yang merasakan ini, coba lebih tenangkan hati dan juga pikiran kamu. Tanyakan baik-baik pada dirimu apa yang harus kamu lakukan. Oke. Sorry tadi aku pause bentar. Jadi buat teman-teman Pisces yang merasakan hal ini, buat hati dan juga pikiran kamu tenang dulu. Kamu ajak sharing dengan dirimu sendiri gitu ya. Kamu tuh harus gimana? Kalau kamu udah menemukan jawaban yang tepat dalam hatimu, baru jalankan. Kalau seandainya memang harus cerita ke orang lain, ya cerita. Tapi dengan catatan itu orang adalah orang yang tepat, gitu, ya, yang bisa menampung cerita kamu dan bisa kasih solusi. Oke? Kita bahas buat kerjaan. Di pekerjaan di sini kamu diajak untuk lebih berhati-hati dalam mengerjakan tugas apapun itu. Memang semua apa yang kita kerjakan ya kadang tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita udah nge-planningnya bagus, pasti berhasil, tapi ada aja rintangan atau hambatan dan kita diajak untuk lebih intinya berjaga-jaga di sini. Kita harus siap nih, kalaupun seandainya ada rintangan atau gimana, kita harus siap menghadapinya. Oke? Ya, semoga aja diberi kelancaran dalam menjalankan tugas atau pekerjaan kita. Tapi di sini tuh kita harus bisa membentengi diri kita kalau kita harus siap gitu. Dan di sini beberapa dari kamu mungkin juga akan menerima kesempatan kembali untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, bisa jadi kalau seandainya kamu punya usaha ya, mungkin sebelumnya pernah bangkrut, merugi gitu ya. Dan saat ini kamu dapat peluang lagi dan mungkin kamu akan bisa menjalankan tugas atau pekerjaan kamu lagi. Sekarang kita bahas untuk keuangan. Untuk keuangan teman-teman Pisces, di sini kalau yang aku rasa, kalau seandainya kamu punya pendapatan yang lebih, sebaiknya diimbangi dengan pengaturan keuangan yang baik. Karena kalau semakin hari semakin bablas aja, beli ini beli itu nggak perhitungan, maka keuangan kamu punya potensi ngegejrek. Jadi atur keuangan kamu dengan baik ya. Bisa jadi juga
kebutuhan memang lagi banyak banget, tapi bukan berarti kita kayak seenaknya dalam mengupayakan kebutuhan kita atau tanggungan kita. Misalnya kita butuh ini nih, lalu kita yaudah ini uang segini aku buat itulah. Nah di sini kita diajak untuk lebih memikirkan atau mempertimbangkan mana yang lebih tepat untuk kita lakukan agar keuangan kita tetap baik-baik aja itu gimana gitu ya. Misalnya gini, kita sebenarnya lagi butuh baju nih, butuh ya, bukan pengen, butuh, karena mungkin baju kita udah sobek atau gimana, maaf ya. Nah kita punya uang 100.000. Nah ada kaos yang size-nya itu sama ya, yang satu harganya 25.000, yang satu 95.000. Kalau kita lihat bagusnya ya emang bagus 95.000 dong, kan punya kualitas. Tapi di sini karena uang kita cuma 100.000, maka berarti di sini kan kita harus bisa mempertimbangkan mana kaos yang harus kita beli. Jadi kita perlu beli yang harganya 25.000 agar kita bisa punya keuangan yang cukup nih untuk beberapa hari ke depan dengan uang kembalian 75.000 tersebut. Beda lagi kalau kita ambil yang 95, kan kita cuma punya 5.000 doang ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang single. Untuk teman-teman Pisces yang single, di sini kalau yang aku rasa ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang baru, maaf ya, bukan baru sih, tapi udah cukup lama putus. Tapi di sini posisinya kamu masih berharap dengan dia dan ingin kembali lagi menjalin hubungan, ya. Dan aku ngerasanya ini untuk kedepannya sebenarnya kita nggak perlu terlalu memfokuskan seseorang yang belum pasti, apalagi seseorang yang pernah ada dalam hidup kita. Dulu aja udah nyakitin, apalagi kedepannya gimana? Kita harus mikirin sampai situ, ya. Jadi buat kamu yang berharap dengan orang lama, coba pertimbangkan baik-baik apakah ini adalah keinginan kamu atau keputusan kamu yang sudah benar. Jika dirasa sebaiknya enggak, sebaiknya move on, ya. Untuk kamu yang berpacaran di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023, di sini kalau yang aku rasa yang berpacaran mungkin ada permasalahan yang terjadi ya antara kamu dengan pacar kamu, dan ini udah di ujung tanduk, mungkin masalahnya memang besar. Kalau seandainya kamu merasa masih bisa diperbaiki, ya perbaiki. Tapi kalau kamu merasa sebaliknya kamu dengan dia udah nggak bisa bersama lagi misalnya ya, berarti memang harus mengambil keputusan yang tepat di sini. Oke? Jangan buat masa depan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi apapun itu harus kamu tuntaskan sekarang ini. Apakah dia ada orang yang tepat buat kamu? Kita koreksi lagi. Oke? Sekarang kita bahas untuk teman-teman yang sudah berumah tangga ya, yang sudah berumah tangga di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023. Beberapa dari kamu mungkin sedang ada kesalahpahaman dengan seseorang ya, atau mungkin dengan pasangan kamu sendiri. Sesuaikan aja entah dari kalian sendiri atau dari pihak lain. Nah, nampaknya kesalahpahaman itu harus bisa segera diselaraskan ya, atau diluruskan agar hubungan kamu dengan pasangan kamu atau orang lain ini bisa kembali baik dan rumah tangga kalian pun juga kembali baik dan harmonis ya. Jadi masalah utamanya ada di kesalahpahaman. Kalau memang kamu lagi salah paham sama seseorang atau pasangan kamu sendiri, segera tegaskan diri kamu untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Oke, buat teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye, see you in the next video.